Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Damas TV yang berbahagia, saat ini kami berada di halaman Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darul Mazhar. Disinilah kami mencetak generasi-generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan unggul dalam Quran. Alhamdulillah, tahun ini kita sudah menghasilkan beberapa siswi atau siswa yang sudah mencapai target hafiz 16 juz. Dan juga kita anak-anak berprestasi di ilmu pengetahuan. Untuk itu kami mengundang kepada pemirsa Damas TV yang mempunyai putra atau putri yang tahun ini akan memasuki jenjang sekolah menengah pertama, kami mengundang untuk bergabung di SMPIT Darul Mazhar agar putra putri pemirsa semua unggul dalam ilmu pengetahuan dan hafiz Quran. Salah satu siswi kita yang berprestasi kali ini akan mengisi tausiah Ramadan, yaitu Ananda Siti Zakia Azizah, kelas 7 SMPIT Darul Mazhar. Pemirsa, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, mulai dari nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita diistiqomahkan dalam ajaran Islam hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, tentunya kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam kutum kali ini saya akan membahas tentang orang-orang yang tidak mendapatkan berkah, malah mendapat merugi saat bulan Ramadan. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, dan betapa banyak orang yang sholat di tengah malam tapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Hadis riwayat Nasa'i. Hal ini menandakan bahwa jangan sampai kita hanya menahan lapar tapi tidak mendapatkan pahala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan adalah yang pertama, orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang-orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu. Di mana hal-hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan amalan puasa. Betapa banyak orang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedua, orang yang tidak mengikuti sholat tarawih sampai selesai. Seringkali kita melihat ada orang yang sudah keluar sebelum sholat tarawih selesai. Orang-orang yang tidak mengikuti sholat tarawih sampai selesai tersebut menjadi salah satu bahasan kutum puasa kali ini. Biasanya, banyak orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulainya sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang sholat tarawihnya mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, tentunya akan sangat merugi bagi siapa saja yang meninggalkan sholat tarawih sebelum selesai. Yang ketiga, orang yang jarang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala, apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Kutum puasa ini akan menjelaskan tentang orang-orang yang merugi karena tidak membaca Al-Quran atau jarang membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya suatu kebaikan.
dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, kita bisa melihat betapa besar pahala yang kita dapatkan bila membaca Al-Quran saat bulan Ramadan. Jadi di kultum puasa kali ini saya akan bahas tentang orang-orang yang pahalanya dilipat gandakan karena membaca Al-Quran. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan baca Al-Quran serutin mungkin. Banyak juga orang yang membuat target menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang keempat, orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama. Jadi, sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat Islam. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tetapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Sesungguhnya pertama kali amalan yang dihisab adalah amalan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan bila sholatnya rusak, maka kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Meninggalkan sholat wajib sama saja jangan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholawat adalah amalan terpenting yang harus kita kerjakan setiap hari. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya ini, saya ingin mengucapkan Happy Milad untuk Sekolah Islam Terpadu Darul Maza yang ke-9. Semoga dengan bertambahnya usia, sekolah ini makin mencetak generasi unggul Qurani bagi bangsa. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.